Mungkin orang-orang bilang harus konsisten itu di awal ya, tapi kalau misalkan saya menjelaskan konsisten di akhir gitu ya. Jadi di awal-awal itu sebelum kata konsisten, yaitu tadi yang kita jelaskan di awal gitu ya. Jadi kita dari poin pertama sampai poin terakhir kita harus konsisten, karena nggak ada akun yang gacor itu secara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Ini adalah video part 2-nya ya dari kemarin. Jadi sambungan video kemarin yang kita mau ngebagiin tips gimana caranya supaya akun kita jadi terangkat gitu ya. Jadi nggak anyep-anyep banget lah. Sebenarnya ini bikin video karena ya emang ada yang nanya gitu ya di kolom komentar. Jadi karena saya nggak bisa nulis terlalu banyak, jadi kita bikinin video aja gitu ya. Dan ini adalah part keduanya gitu ya. Bagi teman-teman yang udah sampai video ini tapi belum nonton video yang pertama, silahkan teman-teman bisa cari tahu ya video sebelum ini gitu ya, ada part satunya, karena ini video sambungannya. Kalau misalkan langsung ke video ini nanti jadi nggak nyambung gitu ya. Oke, jadi kita mau ngelanjutin. Kita kemarin udah sampai di poin 2 ya. Yang pertama kan kemarin kita cari tahu dulu di daerah kita itu ada orderan atau enggak. Itu yang pertama yang harus kita ketahui ya. Terus yang kedua kita cari tahu dulu gimana akun kita gitu ya, tipenya itu di mana, apakah tipe GoFood, GoSend atau GoRed gitu ya. Kalau udah tahu kita keluarnya ya di tipe orderan kita gitu ya. Nah, ini adalah yang ketiga sambungannya gitu ya. Jadi yang ketiga adalah kita fokus ke tipe akun kita. Misalkan gini, dari rata-rata orderan setiap hari gitu ya. Kalau misalkan hari ini, atau mungkin kita udah ketahui lah tipe akun kita itu, katakanlah saya aja gitu ya. Saya kan di GoFood gitu ya. Karena kebanyakan yang masuk itu GoFood. Dari 10 orderan yang masuk GoFood itu 9. Yang satunya adalah biasanya kalau nggak GoSend, GoRed gitu ya. Nah, jadi kita harus fokus. Kalau misalkan udah tahu tipe orderannya di GoFood, ya otomatis teman-teman harus mendekati area-area resto. Ini bagi akun yang masih anyep gitu ya. Kalau udah prioritas atau udah gacor sih nggak perlu mendekati resto, karena tahu sendiri kan kalau misalkan sistem yang sekarang kita mau sejauh apapun gitu ya. Kalau misalkan masih di area ibaratnya radiusnya masih bisa, itu bakal nyampe orderannya gitu ya. Mungkin bisa sampai 4 km penjemputan. Jadi masih, meskipun kita nggak deket resto, kalau akun udah jadi ya udah kita bakal dapat orderan. Begitu juga untuk GoSend dan GoRed. Misalkan teman-teman akunnya udah terbentuk di prioritas GoRed, ya mau sejauh apapun dia bakal masuk. Malah kemarin ada yang ngasih tahu saya bahwa prioritas GoRed itu penjemputan ada yang parah sampai 8 km gitu ya. Kalau misalkan saya sih udah pasti saya cancel gitu ya. GoSend juga sama. Jadi ini berlaku buat yang masih anyep aja gitu ya, untuk mendekati area-area yang emang sesuai dengan tipe akun kita. Misalkan tipe akun kita GoRed, ya dekati area-area ramai GoRed, misalkan terminal atau stasiun. Mungkin lebih ke terminal kalau sekarang ya. Kalau stasiun kan mungkin udah nggak terlalu ramai kayak dulu, karena sekarang kan musimnya musim yang jadi jarang pakai kereta. Mungkin ya kalau di Bandung itu udah nggak terlalu rame di stasiun, karena kan harus web, harus ini gitu ya. Kalau terminal itu masih rame gitu ya. Nah, kalau misalkan akunnya GoSend, ya otomatis nomor ketiga area-area GoSend gitu ya. Nah, itu yang nomor 3. Nomor yang keempatan, kita ngasih pelayanan terbaik di prioritas akun kita. Misalkan kita di GoRed, di GoSend, sebenarnya ini berlaku di semua sih, di semua prioritas. Kita harus kasih benar-benar pelayanan yang terbaik, karena ini bakal jadi nilai plus gitu ya. Kalau kita bintangnya bintang 5 terus, apalagi gitu ya kalau di bintang 5 sama komen. Ini yang berpengaruh. Kalau misalkan bintang 5 aja tanpa komentar, itu kalau menurut saya nggak terlalu berpengaruh. Sebenarnya berpengaruh, cuman powernya itu di bawah yang ada komenannya gitu. Misalkan dia ngasih komen drivernya sopan, baik atau gimana, itu bakal jadi nilai plus kalau menurut saya gitu ya. Karena saya juga pernah pakai waktu akun saya anyep banget gitu ya. Waktu akun saya itu ya sehari paling dapat 2 gitu ya. Pernah dulu banget, itu mungkin 2 tahun yang lalu. Nah,
Terus yang berikutnya yang nomor 5 itu kita harus perhatikan saldo kita, usahakan sih harus plus. Meskipun ya ada yang bilang, "Bang, akun saya kalau minus malah gacor." Ya bisa jadi juga gitu ya. Tapi menurut saya yang saldo minus terus dia gacor, mungkin dia akunnya emang akun udah bagus ya, udah bagus gitu. Karena kalau udah bagus ini saldo menurut saya nggak bermasalah. Cuman buat akunnya yang lagi anyep dia agak masalah karena kan dia bakal dicariin atau ya dicariin orderan yang plus gitu ya. Maksudnya nggak pakai pembayarannya pakai GoPay bukan pakai tunai gitu ya. Kalau misalkan saldo minus kan, apalagi kalau misalkan untuk daerah-daerah yang orderannya itu nggak sebanyak dengan kota-kota yang lain, misalkan kota-kota besar mungkin kayak di Jabodetabek gitu ya. Terus di Bandung juga. Kalau di sini sih hampir sebulan ya. Ini kayaknya saya nggak tahu sih di Bandung masih ada driver yang anyep atau enggak. Soalnya kan yang saya alami ya orderan itu bener-bener nggak ketahan banget ya. Apalagi kalau misalkan sore hari itu driver sampai kewalahan ya. Kemarin saya juga terakhir ya itu udah mau pulang, udah saya mau naik pesawat juga malah ada yang masuk gitu ya, masuknya langsung double lagi. Saya juga sampai dapat peringatan kemarin gitu ya, nanti saya bahas juga mungkin soal peringatan ini ya gitu. Nah terus yang berikutnya adalah kasih bintang 5 ya, kasih bintang 5 ke ke konsumen kita. Misalkan kita prioritas Goret, meskipun dia agak bawel gitu ya, agak bawel, kalau misalkan kita ini kayaknya jangan dikasih bintang 5 lah, bintang 4 aja. Nah kita bintang 5 aja nggak apa-apa, lagian kita nggak ada kalau misalkan bawel dikit gitu ya nggak keterlaluan. Kalau misalkan dia emang keterlaluan sih kasih bintang 1 aja nggak apa-apa. Cuman untuk bintang ini kalau misalkan dia ada kekurangan sedikit ya kita wajar aja, udahlah sekalian aja daripada ngasih bintang 4 tanggung gitu ya, kasih bintang 5 aja. Dan ini efeknya bakal bagus kalau menurut saya, ada efeknya ya secara logika. Kalau misalkan kita ngasih bintang 5 terus ke semua pelanggan gitu ya, berarti kita termasuk bisa dikatakan ahli di bidang itu gitu ya, karena kita nggak ada masalah sama sekali dengan pelanggan. Berbeda kalau misalkan kita ngasih bintang 1, kasih bintang 1 loh, mungkin dari sistem ini kok ngasih bintang 1 terus gitu ya, mungkin ada masalah sama konsumen dan nanti bakal takutnya jadi berdampak buruk gitu ya. Jadi ini sih udah saya amati beberapa kali ya di versi yang sekarang gitu ya. Dan ini saya menjelaskan ya, yang terakhir adalah soal kita harus konsisten ya. Jadi kita konsisten dari awal poin pertama sampai poin terakhir, kita emang harus konsisten. Karena gini, mungkin orang-orang bilang harus konsisten itu di awal ya, tapi kalau misalkan saya menjelaskan konsisten di akhir gitu ya. Jadi di awal-awal itu sebelum kata konsisten, yaitu tadi yang kita jelaskan di awal gitu. Jadi kita dari poin pertama sampai poin terakhir kita harus konsisten, karena nggak ada akun yang gacor itu secara instan cuman melakukan satu hal di hari itu terus langsung gacor gitu, kayaknya nggak ada gitu ya. Jadi emang ini sistem kan merangkum dulu gitu ya dari histori kita gitu ya, kebiasaan berangkat jam berapa, kebiasaan pulang jam berapa, kebiasaan kita dapat orderan apa kayak gitu. Jadi emang ya kita harus konsisten untuk beberapa hari ke depan, mungkin paling cepat mungkin seminggu atau 2 minggu gitu ya, mungkin paling lama juga sebulan gitu ya. Jadi intinya sih itu sih ya, ini adalah sebenarnya ya bukan informasi dari Gojek, ini lebih ke emang pengalaman saya, sepengetahuan saya untuk di sistem sekarang gitu ya. Karena ini saya juga akunnya bisa meledak itu kan pas waktu saya update di versi yang 1.14 gitu ya, dan sekarang malah udah update lagi 1.15 gitu ya. Cuman di updatean yang sekarang ini saya belum diupdate karena ya akun saya masih terkendali aman gitu. Mungkin kalau misalkan nanti ada delaynya, ada yang sesuatu yang nggak enak, mungkin baru saya update gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang pengen update ya nggak apa-apa sih. Paling ini juga karena ada fitur yang baru itu gitu ya, fitur yang soal di GoRate itu ada bisa share log ya. Mungkin kemungkinan sih itu aja. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini. Mungkin buat teman-teman yang belum paham bisa tanyain di kolom komentar, mungkin kalau saya ada waktu bisa saya jawab.
Dan mungkin kalau misalkan Bang terlalu cepat ngomongnya, mungkin bisa diulangi lagi dari awal gitu ya, atau diperlambat juga bisa gitu ya. Oke. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa subscribe. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang mungkin akunnya lagi anyep. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.